sudah tiba di Terminal Bungurasi Surabaya, di mana ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya. Dan kali ini kita akan berkunjung ke kantor redaksi majalah Jayabaya. Dari namanya saja sudah menarik kan? Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya majalah ini sudah terbit pada saat revolusi, tepatnya 1 Desember 1945. Kalau Sobat Budaya semua penasaran, langsung ikutin perjalanan Arin hari ini. Sobat Budaya, Arin sekarang sudah bersama dengan Bapak Widodo Basuki, yang mana beliau merupakan pimpinan redaksi dari majalah Joyoboyo. Kita akan langsung berbincang dengan beliau untuk mengetahui bagaimana sih cerita dari majalah Joyoboyo itu sendiri. Assalamualaikum Pak Widodo. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat dan semangat ya, semangat, Pak ya? Terus semangat. Baik, nah Pak Widodo, setahu Arin memang dulu sejarah dari majalah Joyoboyo ini memang ada di jantung kota Surabaya seperti itu Bapak. Apakah betul seperti itu sejarahnya dan bagaimana kira-kira awal mula terbitnya majalah Joyoboyo ini Bapak? Sebelumnya sebenarnya majalah Joyoboyo itu di Kediri. Wow, malah di Kediri Iya, Bapak, di Kediri. Ya? Kenapa kok dinamakan Joyoboyo? Itu terkait dengan Raja Kediri, ya Joyoboyo. Raja Joyoboyo itu kan sangat luar biasa. Ya, ketenarannya juga ya. Pada waktu itu Joyoboyo lahir di sana, sebenarnya awalnya dipakai sebagai untuk memberi penjelasan pada masyarakat tentang kemerdekaan ini, makna kemerdekaan ini. Ini Joyoboyo dibuat pertama di Kediri itu tahun 1945. Jadi zaman dulu kan masalah berita-berita tentang kemerdekaan Indonesia itu kan tidak seperti sekarang, sehingga harus lewat media. Nah, media yang dipilih apa? Kebetulan ini karena orang desa-desa sasarannya, sehingga menggunakan bahasa Jawa. Pada waktu itu antara bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini malah bahasa Jawa yang banyak dipahami masyarakat, sehingga berita-berita tentang kemerdekaan tentang itu melalui majalah ini. Begitu. Luar begitu, biasa. iya. Jadi memang merupakan salah satu media untuk mengumumkan kemerdekaan pada saat itu untuk ya Pak ya? membelajarkan masyarakat, memberitahu masyarakat bahwa kita itu sudah merdeka. Hal-hal apa yang perlu disiapkan oleh masyarakat dan yang diketahui masyarakat itu melalui berita-berita yang ada di Joyoboyo ini. Luar biasa sejarah dari Joyoboyo sendiri ya Pak ya. Baru berapa tahun kemudian akhirnya pada masa perjuangan itu, setelah kemerdekaan itu pindah ke Surabaya. Surabaya. Baik. Jadi memang diawali dari Kediri kemudian hijrah ke Surabaya. Luar biasa. Nah, sebenarnya Pak Widodo, peran dari majalah Joyoboyo sendiri dalam dunia pendidikan khususnya untuk bahasa dan sastra Jawa itu seperti apa sih Bapak? Dan bagaimana kira-kira keterlibatan masyarakat di dalamnya? Dalam dunia pendidikan tentu saja banyak bahasa Jawa itu kan erat dengan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai budaya, nilai-nilai unggah-ungguh, nilai-nilai apapun yang ada di dalam kebudayaan Jawa terutama, sehingga berita-berita atau tulisan-tulisan apapun pengetahuan mengenai bahasa, mengenai budaya, mengenai nilai-nilai hidup dan sebagainya itu bisa diambil dari sini. Ini pun misalnya kan tidak harus berupa paparan atau apa, tapi berupa misalnya dalam cerita. Ada cerita wayang, ada cerita rakyat, ada cerita sambung itu seperti novelet itu, ada cerita cekak, ada romansa itu roman sacuil itu khusus anak-anak remaja, ada geguritan itu puisi bahasa Jawa, ada juga berita-berita lain, bahkan dulu itu sampai masak segala macam bisa lihat resep-resep di majalah Joyoboyo. Dulu ada misalnya sambal bajak itu bagaimana, olah tani, masalah pertanian itu bagaimana, itu ada dulu. Sehingga rubrik ini memang ditujukan pada untuk pembelajaran masyarakat sebenarnya, penyampaian ke masyarakat selain masalah-masalah berita-berita yang ada itu tentu saja dulu seperti itu.
sampai sekarang begitu. Wah, menarik sekali nih Pak Widodo. Jadi memang semua rubrik yang dimuat di majalah ini memang sangat informatif dan edukatif seperti itu. Iya. Bapak. Bahkan ada misalnya untuk anak-anak SD, anak SMP dan sebagainya. Ini kami memberikan rubrik calon pengarang. Calon pengarang itu khusus untuk anak-anak tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA juga yang pengen belajar menggunakan bahasa Jawa. Jadi nulis apapun nggak masalah. Artinya kesalahan ejaan bisa dimaklumi. Misalnya opo, nah ditulis loro dengan loro tetap semua. Misalnya anakku nomor loro, wetenge loro, itu nggak masalah. Tapi nanti di bawahnya saya beri penjelasan bahwa ejanya ini salah, ini kurang benar. Tapi jangan sampai mematikan anak-anak untuk belajar dalam bahasa Jawa gitu. Itu enggak, kalau anak-anak senang berbahasa Jawa paling tidak dia bisa belajar juga unggah-ungguh, belajar nilai-nilai kesantunan, belajar dari nilai-nilai budaya yang ada, bagaimana kita toleran dan sebenarnya ada dalam ini majalah ini gitu. Luar biasa. Bapak, kira-kira ada nggak sih satu rubrik yang menjadi kegemaran masyarakat untuk dibaca seperti itu, dan rubrik yang masih eksis dari sejak pertama kali majalah Joyoboyo ini terbit hingga sekarang? Masyarakat itu sebenarnya suka dengan cerita-cerita roman, misalnya ya, roman tentang kehidupan, liku-liku kehidupan, cerita-cerita rakyat. Ini ketika majalah ini tahun 97 ini terpaksa kekurangan kertas karena harus mengurangi halaman, tapi rubrik-rubrik itu tidak pernah hilang gitu. Jadi rubriknya tentang cerita rakyat, tentang cerita sambung, cerkak itu tidak hilang. Masyarakat juga menggemari cerita-cerita yang mistis, misalnya ini Alameng Lelembut. Entah dunia gaib itu kok disukai kita nggak tahu gitu. Tapi minimal dengan rubrik itu mereka dapat pencerahan. Ada gitu. Daya tarik tersendiri. Iya, ada daya tarik sendiri pada alam yang lain itu mungkin. Gitu. Luar biasa. Pak Widodo, ketika kita melihat perkembangan media yang begitu pesat, bicaranya digitalisasi, apakah memang dari tim majalah Joyoboyo sendiri melakukan terobosan-terobosan untuk mengikuti perkembangan itu, Bapak? Yang jelas kita harus tahu segmen pembaca kita memang orang-orang tua. Dan kita tahu orang-orang tua memang banyak yang gaptek terhadap teknologi. Betul. Tapi media ini tidak menutup kemungkinan untuk juga orang tahu misalnya dari PDF-nya, mungkin pesan yang lewat digital itu bisa saja terjadi. Tapi segmen yang paling banyak memang kepada orang-orang tua itu lewat berlangganan, sehingga dan itu langsung dalam artian dia tidak pernah berhenti berlangganan, sehingga meskipun eranya berganti, era digital, mereka masih mau membaca karena ini sebagai sebuah kegiatan sehari-hari. Kalau ndak membaca itu mungkin merasa kurang. Ada satu hal lagi yang menarik itu karena rata-rata orang tua yang berlangganan, misalnya bapak atau ibunya yang berlangganan itu meninggal, biasanya memang berhenti sementara. Tapi akhirnya karena mungkin orang Jawa kan ketika tua ya pengen bacaan-bacaan seperti ini lagi, sehingga berlangganan lagi. Ini yang menjadi daya tarik kita itu ya masalah-masalah budaya Jawa tetap dipakai, diminati oleh masyarakat Jawa. Karena memang segmennya juga sudah jelas. Iya, sudah jelas itu. Sehingga itu yang menyelamatkan kita di era krisis yang semacam ini. Dan itu mungkin kita berterima kasih pada mereka yang masih mau membaca bahasa Jawa, mau membaca majalah kita. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Widodo atas informasi dan juga cerita yang sudah dibagikan untuk Sobat Budaya semua. Semoga ke depan majalah Joyoboyo ini semakin sukses, tetap inovatif, informatif, edukatif seperti itu, dan sehat selalu untuk Pak Widodo dan juga semua kru. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sama-sama.
bagaimana pandangan ahli melihat majalah berbahasa Jawa justru bertahan di kota kosmopolitan seperti Surabaya? Bersama saya sudah ada Profesor Dr. Haji Setia Yuwika Sudikan MA selaku Guru Besar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya dan juga seorang esais, kolumnis, serta penulis buku seni dan budaya. Assalamualaikum Prof. Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik Prof. Yu, melihat fenomena bahwasanya majalah berbahasa Jawa justru bertahan di kota kosmopolitan seperti Surabaya, bukan di pusat kebudayaan seperti Jogja atau Jawa Tengah. Kira-kira Prof sendiri melihat fenomena ini seperti apa Prof? Ya, kita harus melihat sejarahnya. Seperti penyebar semangat, itu yang mendirikan dulu kan gerakan Budi Utomo. Dr. Sutomo lah yang punya ide untuk membuat majalah penyebar semangat. Maka itu Surabaya itu dikenal sebagai kota perjuangan. Maka orang-orang yang bergerak di dalam media berbahasa Jawa seperti Penyebar Semangat dan Joyoboyo ini adalah pejuang-pejuang. Mengapa saya katakan pejuang? Karena mereka hidup matinya orang-orang tersebut. Mulai dari dulu Penyebar Semangat itu ada Pak Mohtar misalnya aja, Pak Ejep Termadi untuk majalah Joyoboyo, mereka adalah pejuang-pejuang budaya Jawa. Itulah sebabnya di dalam dirinya sudah tertanam bagaimana bahwa budaya Jawa itu tetap akan hidup selama orang Jawa itu masih ada. Kemudian bagaimana Prof. Yu sendiri melihat bahwasanya kota Surabaya memang mampu menjaga amanah tersebut dengan adanya majalah berbahasa Jawa ini? Iya, karena orang-orang yang menangani dua majalah ini, apakah Joyoboyo maupun Penyebar Semangat, ini juga bukan orang-orang Surabaya asli. Mereka datang dari berbagai tempat, tapi mereka di dalam dirinya itu tumbuh nilai-nilai perjuangan itu. Kalau dibandingkan dengan Jogja, Jogja dulu punya majalah Mekarsari, punya Joko Lodang, mereka tidak bisa hidup. Karena apa? Karena di sana dihitung untung dan rugi. Perusahaan menghitung untung dan rugi. Kalau untung di sini tidak seperti itu. Sudahlah, bahwa saya hidup memang untuk dua majalah itu. Itu yang membedakan antara Jogja dan Surabaya. Demikian juga di Solo dulu ada Parikesit. Dulu ada Jawa Anyar tarik lagi ke Surabaya. Itu juga nggak cocok lah dengan dunia majalah berbahasa Jawa. Ketika diisi dengan seperti Jawa Anyar yang bahasanya diubah, ternyata itu masyarakat menolaknya gitu loh. Nilai-nilainya sudah hilang. Ya sama mungkin ya, saya tidak mau menyebut ada sebuah televisi yang seperti itu pun nggak akan bertahan hidup untuk menayangkan acara-acara seperti itu. Karena orang-orang di sebelah sana itu telinganya itu panas ketika mendengarkan bahasa Surabaya yang kasar. Gitu. Baik, Prof. Harapan Prof. Yu sendiri dalam dunia pendidikan, khususnya bahasa dan sastra Jawa, dengan adanya majalah tersebut, kira-kira bagaimana Prof? Iya, sebelum itu saya akan mencoba untuk menyampaikan ya, pada era yang digital ini, majalah Joyoboyo dan Penyebar Semangat itu tidak dibaca pada berita-berita yang news. Bukan itu pembaca kita. Pembaca kita untuk majalah Joyoboyo dan Penyebar Semangat itu justru pada nilai-nilai yang diajarkan di dalam dua majalah itu. Juga membaca cerita cekaknya, juga cerita sambungnya, alam lembut dan seterusnya sampai nilai-nilai yang ada di dalam. Itulah sebabnya majalah Joyoboyo dan Penyebar Semangat itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai media pembelajaran pendidikan bahasa Jawa di sekolah. Tapi ini juga perlu pemerintah perlu turun tangan lah. Bagaimana agar kedua majalah dioptimalkan untuk itu dan nanti juga mau berlangganan. Berlangganan itu perlu subsidi lah dari pemerintah gitu. Baik. Terima kasih banyak Prof atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk sobat budaya semua. Sehat dan sukses selalu Prof. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Sobat Budaya, itu tadi perjalanan kita hari ini menelusuri majalah berbahasa Jawa yang ada di kota kosmopolitan Surabaya. Tentunya sebagai generasi muda kita wajib melestarikan budaya asli Indonesia, khususnya bahasa dan sastra Jawa. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Saya Rina Syifa dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jendela Budaya, membuka wawasan, melestarikan tradisi. Sampai jumpa!